Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Azahra Nur Fikri dalam acara Islampedia, informasi Islam masa kini. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Allah dan selalu menjaga protokol kesehatan. Karena pada masa seperti ini kita harus lebih menjaga kesehatan kita. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menemani kalian dan menyuguhkan informasi tentang pengetahuan Islam. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang hari penting di bulan November. Ya, bertepatan tanggal 10 November, kita diperingati oleh Hari Pahlawan. Jika berbicara tentang pahlawan, kita tidak pernah luput dari jasa-jasanya, tidak luput dari keberaniannya, dan tidak luput dari pengorbanannya. Sama seperti bangsa ini, tentunya kita memiliki pahlawan-pahlawan. Lalu, apakah Islam memiliki pahlawan di masa kejayaan dahulu? Yuk, langsung aja simak tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa sekalian, dalam episode kali ini, Islampedia akan membawakan informasi mengenai 5 pahlawan dalam agama Islam. Dalam perspektif Islam, pahlawan dapat dimaknai sebagai orang Islam yang berjuang menegakkan kebenaran al-haq demi memperoleh ridho Allah semata. Kredo dan doktrinnya adalah walillahi kalimatullahi hiyal ulya. Kata kuncinya adalah kebenaran al-haq dan ridho Allah semata. Dengan demikian, pahlawan dalam perspektif Islam harus memiliki koridor dan konteks ini, memperjuangkan kebenaran dan untuk menjunjung nilai luhur Islam sebagai agama yang benar. Pahlawan dalam agama Islam yang pertama adalah Khalid bin Walid. Ia merupakan salah satu panglima perang di masa Khulafa ar-Rasyidin. Ia pahlawan yang ditakuti oleh musuh ketika di medan perang. Bahkan, ia dijuluki sebagai Saifullah al-Mashhul atau pedang Allah yang terhunus. Awalnya, Khalid bin Walid adalah panglima perang kaum kafir Quraisy yang terkenal dengan pasukan kavalerinya. Pada saat perang Uhud, Khalid yang melihat celah kelemahan pasukan muslimin yang menjadi lemah setelah bernafsu mengambil rampasan perang dan turun dari bukit Uhud, langsung menghajar pasukan muslim pada saat itu. Namun, justru setelah perang itulah Khalid masuk Islam. Ketika Khalid bin Walid masuk Islam, Rasulullah sangat bahagia karena Khalid mempunyai kemampuan berperang yang dapat membela panji-panji Islam dan meninggikan kalimatullah dengan perjuangan jihad. Dalam banyak kesempatan, Khalid diangkat menjadi panglima perang dan menunjukkan hasil kemenangan atas segala upaya jihadnya. Ada kisah yang menarik dari Khalid bin Walid. Umar bin Khattab mencopot sementara waktu kepemimpinan Khalid bin Walid tanpa ada kesalahan apapun. Menariknya, ia menuntaskan perang dengan begitu sempurna. Setelah sukses, kepemimpinan pun ia serahkan kepada penggantinya, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah. Khalid bin Walid pun akhirnya dipanggil oleh sang khalik. Umar bin Khattab menangis, bukan karena menyesal telah mengganti Khalid, tetapi ia sedih karena tidak sempat mengembalikan jabatan Khalid sebelum akhirnya si pedang Allah menempati posisi khusus di sisi Allah. Selanjutnya, pahlawan Islam yang kedua adalah Muhammad al-Fatih. Ia dikenal sebagai tentara yang menaklukkan Konstantinopel. Banyak kawan-kawan yang kagum dengan kehebatannya. Ia juga dikenal sebagai orang yang cerdik dalam memimpin perang dan jitu dalam membuat strategi melawan musuh. Dia dikenal sebagai pahlawan di Turki maupun dunia Islam secara luas. Dalam sejarah Islam, Mehmed dikenal sebagai salah seorang pemimpin yang hebat. Sultan Muhammad al-Fatih telah membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah di Utsmani. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Muhammad Sultan II dan Jami Abu Ayyub Al-Ansori. Pada Rabiul Awal 1481 Masehi, Sultan Muhammad al-Fatih menderita sakit. Namun, dia nekat meninggalkan Istanbul untuk berjihad. Dalam perjalanan, kondisinya semakin memburuk. Tenaga kesehatan dan obat sudah tidak lagi bisa menyembuhkannya. Sang penakluk itu pun wafat pada usia 50 tahun, di tengah pasukannya pada 3 Mei 1481 Masehi, atau 4 Rabiul Awal tahun 86 Hijriah. Sebelum wafat, Muhammad al-Fatih mewasiatkan kepada keluarganya, khususnya Sultan Bayezid II, agar dekat dengan para ulama
berbuat adil, tidak tertipu dengan harta, dan menjaga agama untuk pribadi, masyarakat, serta kerajaan. Pahlawan Islam yang ketiga adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin bukan hanya terkenal di dunia Muslim, namun juga di dunia Kristen. Ia merupakan tentara dari Irak Utara yang juga mendirikan dinasti Ayyubiyah. Selain menjadi tentara yang hebat, ia juga merupakan tentara yang produktif dalam menulis. Di bawah pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi, dinasti Ayyubiyah terus mengalami kemajuan, termasuk dalam bidang militer. Untuk memperkuat kekuatan tempurnya, raja yang disebut Sultan Saladin itu tidak hanya merekrut prajurit yang sebangsa dengannya, yakni bangsa Kurdi. Keberhasilannya dalam perang salib melawan Eropa dan pembebasan kota Yerusalem dari pasukan salib adalah titik di mana dia disebut sebagai pahlawan Islam, karena beliau rela berkorban dan membela untuk kemajuan dan kesejahteraan agamanya. Titik keemasan dalam kepemimpinannya juga yaitu beliau membangun banyak madrasah sebagai pusat pendidikan dan bersifat pemurah sehingga disegani kaum Muslim maupun Kristen. Pahlawan Islam yang keempat yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia merupakan salah seorang yang masuk Islam pada masa awal-awal Nabi berdakwah. Ia merupakan sahabat Nabi yang penting. Kehebatan Sa'ad tertulis dengan tinta emas ketika ia menjadi pemimpin pasukan Islam melawan tentara Persia di Qadasiyah, yang merupakan peperangan terbesar dalam Islam. Dan yang terakhir yaitu Tariq ibnu Ziyad. Dia merupakan jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Al-Andalus, Portugal. Ia juga dikenal sebagai legenda dengan sebutan Tariq el Tuerto atau Tariq yang memiliki satu mata. Kehebatan para pahlawan Islam tersebut patut dikenang dengan mengikuti perjuangannya. Perjuangannya dalam mendakwahkan Islam, yakni mendakwahkan Islam dengan semampu kita, apakah dengan melalui media sosial, dakwah binhal, maupun dakwah secara langsung ke lapangan. Nah, bagaimana pemirsa? Cukup menginspirasi bukan tayangan tadi? Itulah tadi episode kali ini yang membahas tentang pahlawan-pahlawan Islam di negara kita. Semoga kita bisa mengambil sisi positifnya, agar bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari tentang perilaku-perilaku baik mereka di masa hidupnya. Itulah tadi episode kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Dan jangan lupa terus saksikan Islampedia, informasi Islam masa kini di Wakanda TV setiap jam 4 sore. Saya Az-Zahra Nur Fikri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.